Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini salah satu video AFA privat itu tidak akan membahas terkait dengan materi atau penyelesaian soal-soal. Namun hari ini kita akan membahas terkait kuota CPNS atau P3K dan pada tahun 2023 serta berapa jumlah soal minimal yang teman-teman harus jawab agar teman-teman bisa dinyatakan untuk lulus passing rate ya. Lulus passing rate ya. Harus saya sampaikan bahwa lulus passing rate ini berbeda dengan lulus tahap selanjutnya atau tahap SKB, karena mungkin saja banyak teman-teman yang akan lulus passing rate namun tidak semua bisa lulus ke tahap berikutnya, karena biasanya ketika tersedia satu formasi maka akan dipilih 3 passing rate tertinggi ya. Jadi kalau ada 2 formasi maka akan dipilih 6 passing rate tertinggi, seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah berikut rincian formasi CPNS dan P3K untuk tahun 2023. Ini beritanya valid karena disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kita sebutnya Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas ya. Jadi total kuota CPNS dan P3K tahun 2023 itu saat ini adalah 1.030.751 ya. Tapi menurut Pak Abdul Anwar Asas ini masih mungkin dapat berubah, utamanya untuk yang kuota daerah, karena sampai tanggal minggu lalu itu masih ada beberapa daerah yang belum mengajukan usulan untuk penerimaan P3K dan CPNS di daerahnya gitu ya. Nah, khusus untuk rincian pusat ya. Ini untuk pusat itu kuotanya terdiri dari ada 15.000 CPNS dosen. Jadi teman-teman yang lulusan S2 ya, itu ada harapan ini ada 15.858 untuk CPNS dosen. Kemudian ada 18.595 tenaga teknis lain. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mengabdi sebagai dosen di lembaga-lembaga swasta ya, minimal 2 tahun dibuktikan dengan SK yang ada, maka ini ada 6.472 P3K dosen ya. Ini untuk penerimaan pusat teman-teman ya. Ini untuk penerimaan pusat. Nah, boleh jadi ada formasi yang sama, misalkan P3K dosen untuk kemudian ada 12.000 P3K tenaga guru, kemudian 12.719 tenaga kesehatan. Ini tenaga kesehatan selalu paling banyak dibutuhkan setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir untuk kuota pusat itu ada 15.205 P3K tenaga teknis lain gitu ya. Nanti kita rinci ya satu persatu. Kemudian untuk instansi daerah seperti saya sebutkan tadi, ini ada 580.202 P3K guru ya. Ini P3K guru. Kemudian ada 324.000 sekian P3K tenaga kesehatan. Jadi memang selalu harus digarisbawahi ini ya, bahwa tenaga guru untuk kependidikan dan tenaga kesehatan itu selalu mengambil porsi paling banyak setiap tahunnya, setiap penerimaan CPNS ya. Dua ini, guru dan P3K kesehatan atau tenaga kesehatan. Kemudian ada lagi 35.000 P3K tenaga teknis dan lainnya. Dan tentu juga ini ada ya, sekolah-sekolah kedinasan itu juga ambil kuota seperti STAN dan sebagainya, itu sekitar 6.259 orang ya. Jadi perlu saya sampaikan, yang teman-teman guru dan tenaga kesehatan ini mengambil porsi sendiri itu hampir 900.000 ya. Itu porsinya sendiri dari 1.030.000, 900.000-nya itu adalah tenaga guru dan tenaga kesehatan ya, luar biasa sekali. Kalau ini kita total semua ada sekitar 1.030.751 ya. Kemudian ini disampaikan bahwa dari 1.030.000 itu ternyata 80.000-nya atau 80%-nya itu adalah untuk non ASN atau sekarang kita sebutnya P3K gitu. Sedangkan 20%-nya itu untuk fresh graduate. Jadi teman-teman yang baru selesai S1, selesai S2 ya, belum punya pengalaman mengabdi ya, belum ada SK-nya, betul-betul baru selesai, maka itu ada porsi 20% ya. Kalau 20% ya itu sekitar
200 ribuan lah, seperlimanya dari 1 juta itu ya. Nah, kalau kita mau summary-nya ya, kalau saya menyebut ada sekitar 1 juta ya, anggaplah 1 juta ini 1.030.751 ya. Ini total kuota. Total kuota ini masih ada kemungkinan bertambah ya, karena masih ada beberapa kepala daerah yang belum mengajukan usulan penerimaannya gitu ya. Ini kita bagi dua, ada yang untuk pusat, ada yang untuk daerah ya. Untuk pusat tadi yang pertama itu ada kuota untuk CPNS dosen ya. CPNS dosen ini itu tadi sekitar 15.858 ya. Kemudian ada tenaga teknis lainnya. Tenaga teknis ini biasanya itu beragam juga kategori program studinya ya. Jadi nanti ada yang lulusan S1 ya, dan ada juga beberapa yang lulusan SMA. Ini 18.595 ya. Ini kalau kita teruskan ada P3K dosen, ini 476.072 ya. Sorry, ini terbalik cara nulisnya. P3K dosen, kemudian ada 12.000, ini P3K guru, kemudian ada P3K tenaga kesehatan ya, ada sekitar 12.719 tadi P3K kesehatan ya. Ini biasanya nakes dan teman-temannya ya, nurse. Kemudian ada 15.205 P3K tenaga teknis lain ya, teknis lain. Nah, kemudian untuk daerah ini ada, ini tadi yang saya sebutkan ya, hampir lebih dari setengahnya ini ya, kuota tahun ini itu adalah P3K guru. P3K guru, tapi P3K ya. Kemudian ada 327.542 P3K tenaga kesehatan lagi. Ini dua formasi ini saja sudah ngambil 900.000 ini ya. Kemudian yang ketiga 35.000 P3K teknis. Kemudian ada ini 6.259 ya. Ini tadi sekolah kedinasan. Ya. Dari total kuota 1 juta ini ya, memang pemerintah beberapa tahun terakhir itu kelihatan tidak lagi banyak menerima CPNS ya, tapi lebih dialihkan kepada P3K gitu ya, sehingga untuk non ASN atau P3K ini itu kan 80% ya, 80% dari 1 juta ini 751. Kalau ini kita kalikan ya, ini ada sekitar 824.601 ya. Kalau untuk yang fresh graduate tadi itu 20% ya, itu sekitar 206.000 ya, 206.150 ya. Jadi memang pemerintah mulai mengutamakan teman-teman yang sudah mengabdi ya, yang sudah punya pengalaman mengabdi dibanding dengan fresh graduate ya. Ini pun fresh graduate juga ini dibuka, alasannya karena banyak fresh graduate yang sudah punya keinginan untuk langsung mengabdi ya setelah selesai S1 atau S2 gitu ya. Nah, oke. Saya sampaikan kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan video atau channel ini ya,
Saya mendoakan semoga Anda semua lulus CPNS atau P3K tahun 2023 ini. Namun sebelum kita lanjut videonya, silakan untuk mensubscribe video ini, kemudian mensubscribe channel ini atau membagikannya ke teman-teman di melalui media sosial ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Ini adalah nilai ambang batas SKD CPNS. Jadi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Menpan RB ya nomor 1023 tahun 2021 bahwa ada 3 kategori untuk tes SKD CPNS dan P3K ya. Yang pertama itu adalah TKP, TIU, tes intelijensi umum, dan yang terakhir adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi 3 tes ini kalau kita jumlahkan soalnya itu ada sekitar 110 soal ya, 110 soal dengan durasi waktu untuk semuanya itu hanya 100 menit. Artinya kalau kita mau rata-ratakan ya, anggap saja kita mau mengerjakan semua soal waktunya sama, maka itu kurang dari 1 menit untuk setiap soalnya itu kalau kita mau mengerjakan semua gitu. Nah, ini ada keterangan nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini kemudian kita sebut dengan passing grade ya, passing grade atau grade yang harus dilewati ya. Untuk TKP itu 166, untuk TWK itu 80, untuk yang tes wawasan kebangsaan atau TWK yang tadi 80 itu TIU ya. Kalau untuk yang TWK itu 65 ya. Nah, ini menariknya karena di sini ada informasi bobot jawabannya ya. Kalau untuk yang TKP itu tidak ada jawaban benar salah gitu ya. Yang ada adalah paling benar dan kurang benar. Kalau kita memilih dari 5 jawaban itu paling benar, maka kita akan dapat poin 5 ya. Sedikit berkurang kebenarannya 4, 3, 2, 1 ya. Jadi apapun untuk soal TKP, jawaban apapun yang kita berikan itu selalu punya peluang dapat nilai 1 ya. Sehingga jangan sampai ada jawaban yang dikosongkan, karena kalau dikosongkan tidak bisa dinilai ya. Jadi tips yang pertama untuk TKP ini semua harus dijawab, jangan sampai ada yang kosong ya. Kemudian untuk TIU itu 80 nilai ambang batasnya, TWK 65. Kalau untuk TIU dan TWK ini itu kalau dijawab benar 5, kalau dijawab salah kosong. Dijawab tidak dijawab juga nilainya 0 ya. Jadi lebih baik dijawab karena tidak ada nilai minus. Nah, seperti saya sampaikan tadi, berapa nilai yang atau jumlah soal yang minimal kita harus kerjakan agar kita mencapai ambang batas ini atau passing grade ini gitu ya. Nah, ini untuk lolos passing grade ya. Sekali lagi ini saya beri keterangan supaya kita tidak salah mengartikan ya. Lolos passing grade bukan berarti lolos ke tahap berikutnya atau SKB ya. Karena boleh jadi banyak teman-teman yang lolos passing grade tapi formasi yang dibutuhkan hanya sedikit, sehingga itu akan dibuat perbandingan. Misalkan kalau yang lolos passing grade itu 10 orang di satu formasi, sedangkan formasinya hanya 1, maka akan diambil 3 tertinggi sehingga 7 yang lain itu tidak akan lolos ke tahap selanjutnya meskipun lolos passing grade ya. Nah, saya pikir itu mudah dimengerti. Untuk yang sekarang TKP ya, karena batas soalnya adalah nilai terendah untuk passing grade atau ambang batasnya atau thresholdnya itu 165, maka kalau kita menjawab semua dengan benar, maka butuh minimal 34 untuk lolos passing grade ya. Itu kalau kita menjawabnya semua dengan benar 5. Tapi kalau kita menjawab dengan 4, yang poin 4-nya, maka bagi lagi 160 dibagi dengan 4 ya, itu sekitar 43 ya kalau nilainya 4. Lalu beda lagi kalau 3, beda lagi kalau 2 ya, seperti itu. Kalau untuk TIU, untuk lulus passing grade, maka minimal Anda harus menjawab 16 soal dengan benar ya. Ini karena benar itu 5, salah 0, berarti 80 bagi 5 itu 16. Kalau untuk TWK sendiri ya, karena dibutuhkan 65 maka teman-teman harus menjawab minimal 13 ya. Jadi semua yang saya sampaikan tadi itu adalah minimal. Untuk TKP minimal 34, untuk TIU minimal 16, untuk TWK minimal 13. Sekali lagi minimal. Ini perlu saya tekankan berkali-kali karena
Jangan sampai teman-teman merasa aman dengan lolos passing grade, hanya menjawab nilai minimal. Teman-teman harus menjawab maksimal, ya, harus menjawab maksimal. Karena teman-teman bukan hanya butuh lolos passing grade, tapi butuh menang bersaing dengan teman-teman yang lain, ya, seperti itu. Untuk memastikan itu, ini ada beberapa tips dan trik dari AIFA Privat. Yang pertama adalah karena tidak ada jawaban yang bernilai minus, ya, maka semua soal bukan disarankan tapi harus dijawab, ya, meskipun tidak tahu jawaban apa yang benar, harus dijawab. Karena Anda akan punya peluang secara statistik itu 20% benar. 20% benar. Jadi kalau teman-teman menjawab 5 soal dengan dengan nebak saja, ya, itu ada peluang 1 soal benar secara statistik, ya. Kemudian yang kedua, saat menit terakhir atau pada saat teman-teman ini akan menjawab semua soal itu, pilih 1 opsi jawaban saja, ya. Apakah itu semua jawabannya A saja, atau semua B saja, semua C saja, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini secara statistik itu akan memudahkan teman-teman atau memperbesar peluang teman-teman memperoleh jawaban yang benar, ya. Seperti itu. Kalau ada 10 soal, teman-teman pilih semua A saja 10 soal, maka secara statistik, sekali lagi secara statistik, akan ada peluang 2 soal benar daripada pilih acak A, B, dan seterusnya, gitu, ya. Oke, baik. Saya pikir demikian terkait dengan penjelasan terkait dengan kuota CPNS dan P3K dan nilai ambang batas untuk penerimaan CPNS P3K tahun 2023. Sekali lagi, teman-teman yang baru menemukan video dari channel ini, dimohon kesediaannya untuk melakukan subscribe, komen, like, dan share video ini ke media sosial yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami mendoakan semoga teman-teman yang selalu berusaha, ya, untuk mengerjakan latihan soal-soal untuk persiapan CPNS P3K dapat lolos untuk tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.